Hai adik-adik, perkenalkan kami Bang Nata, Bang Nanda, dan Bang Taufik. Hari ini abang berdua ingin bercerita tentang bagaimana Kesultanan Aceh Darussalam melawan Portugis. Udah siap? Ayo kita mulai bercerita. Nah, adik-adik, tahu nggak dengan bangsa Portugis? Bangsa Portugis itu yang sekarang kita kenal dengan nama Portugal, tempat lahirnya pesepak bola dunia. Tahu siapa? Iya, Cristiano Ronaldo. Portugis juga yang menciptakan egg tart, kue tart telur dengan krim manis bernama pastel de nata. Siapa yang suka dengan egg tart di sini? Nah, bangsa Portugis ini adalah bangsa tertua di Eropa. Dulu sekitar 400 tahun yang lalu, tepatnya di abad ke-16 hingga abad ke-17, Kesultanan Aceh Darussalam pernah berperang melawan bangsa Portugis. Dan tahukah adik-adik? Bangsa Portugis ini menjadi bangsa Eropa pertama yang menduduki dan menjajah wilayah Asia Timur dan Kepulauan Nusantara. Lalu, apa itu Kepulauan Nusantara? Wah, belum tahu ya. Kepulauan Nusantara itu adalah wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Sebelum Indonesia ada, di Kepulauan Nusantara ini ada banyak sekali kerajaan-kerajaan. Salah satunya adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Salah satu kesultanan Islam paling berpengaruh di abad ke-15 hingga 18 Masehi. Benar adik-adik. Nah, saat Portugis tahu kalau di Kepulauan Nusantara ada berbagai rempah-rempah yang banyak sekali manfaatnya, seperti misalnya nih, ada lada, cengkeh, kayu manis, pala, jahe, kunyit, kemper hingga vanila dan berbagai macam lainnya. Rempah-rempah ini ternyata bernilai sangat tinggi di Eropa. Mereka menggunakannya untuk obat, bumbu masakan, dan bahan pengawet makanan. Nah, karena itu bangsa Portugis ingin menguasai wilayah Asia Timur dan Kepulauan Nusantara agar bisa mengambil kekayaan alam rempah-rempah ini. Kemudian mereka pun datang berlayar dari Portugis dan pertama kali mendarat di Melaka yang sekarang menjadi salah satu wilayah Malaysia. Nah, di sana mereka mendirikan sebuah benteng bernama Benteng Afamosa pada tahun 1511 dan menjadi benteng peninggalan Eropa tertua di Asia Tenggara. Dan tahukah adik-adik, selain menginginkan rempah-rempah, kedatangan Portugis ternyata juga memiliki misi untuk menyebarkan agama Kristen Katolik. Itu sebabnya setelah membangun benteng, mereka juga membangun sebuah gereja bernama Santa Paul di dekat benteng Efamosa dan menjadi gereja tertua di Asia Tenggara. Nah, Bang Nanda dan Bang Taufik pada tahun 2023 sudah pernah datang ke reruntuhan benteng dan gereja ini. Hehehe, mau pamer sedikit sama adik-adik. Tapi semoga suatu saat adik-adik juga bisa sampai ke sana ya untuk melihat benteng bersejarah ini langsung ya. Atau bahkan adik-adik sudah ada yang pergi duluan ke sana. Ya, nggak jadi pamer deh. Udah Bang Nanda, jangan pamer terus. Lanjutin dong ceritanya. Kalau Portugis kan datangnya ke Malaka. Kenapa malah perang dengan Kesultanan Aceh ya? Oh iya ya. Hehehe. Oke deh, kita lanjutkan. Malaka ini sebelum dikuasai oleh Portugis adalah salah satu pelabuhan perdagangan yang sangat maju. Tapi karena sudah dikuasai oleh orang Portugis, akhirnya pedagang Muslim malah mulai mendarat di pelabuhan Kesultanan Aceh Darussalam dan membuat pelabuhan Kesultanan Aceh Darussalam menjadi sangat maju. Nah, mengetahui para pedagang mulai datang ke pelabuhan Aceh, orang-orang Portugis ini mulai kesal dan mereka mulai mencoba masuk ke wilayah-wilayah Aceh seperti Kerajaan Pasai, Kerajaan Pedir, dan juga Kerajaan Daya. Portugis ingin memecah belah kerajaan-kerajaan Aceh adik-adik. Wow, jahat sekali mereka ya. Lantas, apakah Portugis berhasil memecah belah kerajaan-kerajaan Aceh? Tentu saja tidak dong. Tahu nggak kenapa adik-adik? Karena saat itu Kesultanan Aceh Darussalam dipimpin oleh seorang sultan yang sangat hebat. Siapakah dia? Siapa ya? Dia adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Beliau ini adalah sultan yang sangat gagah dan pemberani. Ia bersama adiknya Sultan Malik Ibrahim berhasil mengusir Portugis dari Kerajaan Pedir dan juga Kerajaan Pasai dan memasukkan kedua kerajaan ini dalam wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Dan hebatnya lagi nih adik-adik, Sultan Ali Mughayat Shah ini menjadi satu-satunya sultan yang berhasil meruntuhkan pertahanan Portugis. Beliau sangat lihai dalam berperang baik di darat maupun di laut. Oleh karena itu,
ia sangat ditakuti oleh Portugis. Nah, Sultan Ali Mughayat Shah ini juga menjadikan negeri-negeri di Sumatera menjadi negeri Islam. Sungguh hebat kan adik-adik Sultan Ali Mughayat Shah ini? Tapi sayangnya kemudian beliau wafat dan makamnya kini ada di Kandang 12 Kota Banda Aceh. Kalau adik-adik punya kesempatan boleh berziarah ya ke makamnya ini. Sama-sama kita doakan semoga Sultan ini dilapangkan kuburnya dan nanti kita bisa menjumpainya di surga Allah. Amin. Tapi nih Bang Nanda, setelah Sultan Ali Mughayat Shah wafat, bagaimana nih nasib Kesultanan Aceh Darussalam? Apa kemudian Portugis berhasil mengalahkan Kesultanan Aceh Darussalam? Sebab kan tidak ada lagi sultan yang hebat seperti Ali Mughayat Shah. Enggak dong. Setelah Sultan Ali Mughayat Shah wafat, beliau digantikan oleh anak beliau yang tidak kalah hebatnya, yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau ini bahkan bisa bekerja sama dengan kerajaan Turki Utsmani agar semakin banyak pasukan saat melawan Portugis. Oh ya adik-adik, kerajaan Turki Utsmani adalah kerajaan Islam paling berpengaruh pada masa itu. Kesultanan Aceh Darussalam mendapatkan banyak bantuan prajurit, senjata, dan dana dari kerajaan Turki Utsmani sehingga kekuatan Kesultanan Aceh semakin besar. Nah, lalu Sultan Alauddin Riayat Shah ini juga berhasil mengusir Portugis dari negeri Daya atau Lamno dan mengislamkan penduduk di sana. Portugis lari terbirit-birit dari sana. Hihihi. Sama nih beraninya seperti ayahnya, Sultan Ali Mughayat Shah. Sultan Alauddin Riayat Shah ini juga pernah menyerang langsung Portugis di Malaka beberapa kali. Namun sayangnya lagi, beliau wafat pada tahun 1571 dan dimakamkan di samping makam ayahnya beliau yang ini. Nah adik-adik, setelah Sultan Alauddin Riayat Shah wafat, Kesultanan Aceh Darussalam dipimpin oleh anaknya lagi, yaitu Sultan Ali Riayat Shah. Tapi sayangnya pada masa beliau penyerangan terhadap Portugis ke Melaka mengalami kegagalan. Beliau dan pasukannya pernah 2 kali menyerang Portugis, tapi keduanya gagal. Bahkan beberapa sultan lain yang berkuasa setelah wafatnya Sultan Ali Riayat Shah ini juga belum berhasil menyerang Portugis. Mungkin memang sudah Allah aturkan begitu ya adik-adik. Setelah sebelumnya Allah selalu memberikan kemenangan, kali ini Allah ingin menguji sultan-sultan Kesultanan Aceh dengan kegagalan. Barangkali Allah ingin melihat apakah jika diberi kekalahan, para sultan Aceh ini akan putus asa dan berpaling dari Allah. Tapi ternyata para sultan Aceh ini sangat taat, sehingga kemudian Allah menakdirkan Sultan Iskandar Muda menjadi Sultan Kesultanan Aceh Darussalam. Benar sekali nih adik-adik. Dan sudah tahu kan betapa hebatnya Sultan Iskandar Muda ini? Beliau bahkan membuat Portugis ketakutan. Beliau berhasil merebut beberapa wilayah di Semenanjung Malaya. Seperti ini, ada Johor, Kedah, Pahang, dan juga Perak. Di masa beliau juga, wilayah-wilayah di Aceh yang pernah melepaskan diri dari Kesultanan Aceh Darussalam sebelumnya kembali berhasil direbut kembali. Beliau ini terkenal memiliki banyak sekali pasukan gajah dan juga prajurit perang, sehingga siapapun yang ingin menyerang Kesultanan Aceh akan berpikir 2 kali. Wah, hebat-hebat sekali ya Sultan-Sultan Aceh kita ya adik-adik. Sementara itu, di Kepulauan Nusantara, Kesultanan Aceh Darussalam tidak pernah bisa ditaklukkan oleh Portugis. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Karena Sultan-Sultan Aceh memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Siapapun yang ingin mengganggu umat Islam, Kesultanan Aceh Darussalam sebagai kerajaan Islam tidak akan tinggal diam. Para sultan ini tidak pernah takut mati untuk memperjuangkan Islam. Bayangkan, jika Portugis berhasil menaklukkan Aceh Darussalam, pasti selain merampas kekayaan kita, mereka juga akan menyebarkan misi mereka untuk mengganti agama Islam dengan agama yang mereka bawa. Auzubillahi min zalik. Nah, adik-adik, hal lain nih yang membuat Kesultanan Aceh Darussalam kuat dalam melawan Portugis karena adanya dukungan dan kerjasama dari kerajaan Turki Utsmani. Sekarang Bang Taufik mau tanya nih, kira-kira apa yang bisa kita contoh dari cerita sejarah Kesultanan Aceh Darussalam dan Portugis ini? Wah, banyak sekali yang harus kita contoh. Tapi kita sebutkan beberapa saja ya. Pertama, jika suatu saat kita menjadi pemimpin,
Jadilah pemimpin seperti Sultan-Sultan Aceh yang berani dan berjuang mati-matian mempertahankan agama Allah dan melakukan segala upaya untuk mempertahankan tanah air dari penjajahan dan tidak tergiur untuk menggadaikan agama dan juga bangsa karena uang atau kekayaan. Yang kedua, agar kita bisa mendapatkan kemudahan, maka bekerja samalah dengan orang-orang yang memiliki misi yang sama, yaitu memperjuangkan agama Allah dan mempertahankan wilayah. Sebab kerjasama akan sangat membantu memudahkan perjuangan kita. Terus kira-kira bagaimana ya nasib Portugis selanjutnya? Nah, mereka pada akhirnya dikalahkan oleh bangsa Eropa lainnya, yaitu VOC Belanda sejak tahun 1641. Sejak saat itu pula, mereka akhirnya harus menarik mundur pasukan dan semua pengaruhnya dari negeri-negeri yang pernah mereka taklukkan. Sementara itu, kerajaan Aceh Darussalam menjadi kembali aman, tentram, dan damai selama lebih kurang 250 tahun sebelum Belanda datang. Dan begitulah cerita sejarah perjuangan Kesultanan Aceh Darussalam melawan Portugis. Sampai jumpa di cerita-cerita sejarah Aceh lainnya ya.